dalam penanganan penyebaran COVID-19, serta mendengar pendapat Dewan Konsultan KAM, maka saya, Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, memutuskan untuk menyediakan semua kegiatan kegerejaan yang mengumpulkan banyak orang mulai hari Sabtu 21 Maret sampai dengan Sabtu 4 April 2020. Kegiatan kegerejaan yang dimaksud ialah yang pertama, misa mingguan dan misa harian. Misa mingguan akan disiarkan online oleh Radio Maria. 2. Latihan-latihan untuk Pekan Suci. 3. Kursus-kursus dalam pembinaan umat. 4. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan lain. 5. Misa lingkungan, misa arwah, pembahasan poster APP dan jalan salib. 6. Ibadat tobat dan sakramen tobat di lingkungan. Marilah kita semua saling mendukung, saling meneguhkan dengan doa, mohon perlindungan. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kepeduliannya, kami haturkan limpah terima kasih. Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Keuskupan Agung Medan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang kami cintai dimanapun berada, pada hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang keempat, yang disebut juga Minggu Sukacita. Kenapa dikatakan Minggu Sukacita? Karena ajakan pertobatan semakin dikumandangkan. Dan buah dari pertobatan itu ialah keselamatan yang ditawarkan oleh Allah bagi kita. Sukacita dan keselamatan itu dialami oleh orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, yang akan kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Maka sukacita itu hendaknya kita rasakan, kita alami ketika kita juga melaksanakan ajakan Tuhan Allah untuk bertobat, sehingga kita pantas dan layak merayakan Paskah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Ekaristi Kudus ini kita mendoakan agar seluruh dunia dan umat Allah dikuatkan, diteguhkan imannya dalam situasi yang konkret sekarang ini, menghadapi dampak dari COVID-19 coronavirus. Mari saudara-saudari,
terlebih dahulu menyadari segala dosa, kelemahan, dan kekurangan kita, agar kita pantas merayakan misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga dia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dan terang dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari."
Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kau siapkan